Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Mulk merupakan surat ke-67 dalam Al-Quran yang memiliki 30 ayat. Al-Mulk termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah yang diturunkan setelah surat At-Tur. Surat Al-Mulk diambil dari ayat pertama Al-Mulk yang artinya kerajaan atau kekuasaan. Dalam surat ini menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai langit dan bumi serta rahasia di dalamnya. Surat Al-Mulk disebut juga At-Tabarak yang artinya Maha Suci. Surat Al-Mulk adalah surat yang akan membela orang yang membacanya kelak di hari kiamat dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan para penghafalnya dari siksa api neraka. Inilah keutamaan membaca surat Al-Mulk dan kedahsyatannya. 1. Mendapatkan syafaat dan diampuni dosanya. Keutamaan membaca surat Al-Mulk yang pertama, akan datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan syafaat yang berarti pertolongan kepada hambanya melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, surat Al-Mulk akan memberikan syafaat bagi hamba yang suka membaca dan mengamalkan isinya, sehingga diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda bahwasanya suatu surat di dalam Al-Quran mempunyai 30 ayat yang memberikan syafaat kepada pembacanya sehingga diampuni oleh Allah dosa orang itu, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulk, Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan. Hadis riwayat Abu Daud. 2. Menyelamatkan diri dari siksa kubur. Sebelum manusia ditempatkan antara surga dan neraka, manusia akan menjalani siksa kubur terlebih dahulu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya selama di dunia. Siksa kubur bisa begitu pedih untuk orang-orang yang belum mempersiapkan amalannya. Salah satu amalan agar terhindar dari siksa kubur adalah dengan senantiasa membaca dan mengamalkan surat Al-Mulk. Dari Abdullah bin Mas'ud mengatakan, barang siapa membaca surat Tabarakalladzi biyadihil mulk setiap malam, maka Allah Azza wa Jalla menghindarkannya dari asap kubur. Dan dahulu kami para sahabat di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup menamainya Al-Mani'ah, penghindar, penghalang. Sungguh surat tersebut ada dalam kitabullah. Barang siapa membacanya dalam suatu malam, maka ia telah banyak berbuat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i. 3. Menaikkan derajat dan menghapus kejelekan. Keutamaan membaca surat Al-Mulk bagi umat muslim lainnya akan ditinggikan derajat orang yang membacanya, serta dihapuskan kejelekannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan 30 kebaikan, 30 ampunan, dan ditinggikan 30 derajat bagi para pembaca surat Al-Mulk. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, bahwasanya aku tidak menjumpai di dalam kitab Allah suatu surat yang terdiri 30 ayat
Barang siapa membacanya ketika akan tidur, maka dengan pembacaan itu Allah menetapkan 30 kebaikan baginya, dihapuskan 30 kejelekan, ditingkatkan baginya 30 derajat. Dan Allah mengutus seorang malaikat dari para malaikat untuk mengembangkan sayapnya untuknya dan menjaganya dari segala kejahatan hingga ia bangun. Surat ini dapat menolak siksa kubur dan mahsyar, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulk. Hadis riwayat Ad-Dailami. 4. Mendapat pertolongan pada hari kiamat. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang tahu kapan hari kiamat akan datang. Sebagai seorang muslim, hendaklah kita menyiapkan amalan sebaik-baiknya, agar saat hari kiamat tiba, tidak ada lagi penyesalan. Surat Al-Mulk akan memberikan syafaat atau pertolongan saat hari kiamat kepada para pembaca dan penghafalnya. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya bahwasanya satu surat dari kitab Allah yang isinya 30 ayat dapat memberikan syafaat pada seseorang pada hari kiamat, mengeluarkannya dari neraka dan memasukkannya ke surga, yaitu surat Tabarak. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. 5. Disayang oleh Rasulullah SAW. Keutamaan membaca surat Al-Mulk bagi umat muslim, salah satunya disayang oleh Rasulullah SAW. Beliau sangat menyayangi hambanya yang gemar berselawat serta membaca dan mengamalkan surat Al-Mulk. Selain disayang oleh Rasulullah SAW, surat Al-Mulk mampu membawa ketenangan hati bagi para pembaca dan penghafalnya. Rasulullah SAW bersabda, "Saya gemari supaya surat ini, Tabarakalladzi biyadil mulku, terdapat di setiap hati orang mukmin." Hadis riwayat Al-Hakim. 6. Diberikan pahala berkali lipat. Dengan rajin membaca surat Al-Mulk, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan pahalanya sampai 10 kali lipat bagi siapapun yang Dia kehendaki. Tidak hanya membaca Al-Mulk, saat kita membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan satu huruf 10 ganjaran kebaikan. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, Al-Quran, maka baginya satu hasanah kebaikan, dan satu hasanah itu sama dengan 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu, huruf lam satu, dan mim satu." Hadis At-Tirmizi. 7. Menjauhkan diri dari maksiat. Dalam surat Al-Mulk dijelaskan bahwa orang yang taat kepada Allah adalah orang yang meyakini keberadaannya dan menjalankan amalannya meski tidak ada yang melihat. Dengan rajin membaca surat Al-Mulk akan membuat kamu menjauhkan diri dari maksiat karena selalu mengingat Allah, sebagaimana firman Allah yang telah disebutkan. Mereka itu takut pada Allah di kesunyian ketika mereka tidak nampak di hadapan manusia lainnya. Mereka pun taat pada Allah dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Tentu saja dalam keadaan terang-terangan, mereka pun lebih taat lagi pada Allah. Quran Surat Al-Mulk ayat 12. Wallahu a'lam bissawab. Semoga kita semua bisa istiqomah mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.